Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 kali ini, kita akan membahas tentang proyeksi penduduk metode komponen. Berikut beberapa referensi yang bisa dipelajari untuk memahami lebih lanjut tentang metode proyeksi penduduk. Metode komponen. Perbandingan antara metode matematik dan metode komponen adalah sebagai berikut. Metode matematik memberikan rumus-rumus yang sederhana dan mudah dilakukan. Yang dibutuhkan hanya laju pertumbuhan penduduknya. Hasilnya hanya berupa jumlah dan komposisi penduduk, tidak sampai pada parameter demografi. Sedangkan metode komponen lebih rumit dan sulit dilakukan. Dia membutuhkan asumsi-asumsi serta membutuhkan parameter-parameter seperti TFR, ASFR, IMR, dan migrasi. Namun, hasilnya komprehensif serta dapat menghasilkan parameter demografi pada masa yang akan datang. Komponen pertumbuhan penduduk. Pertama ada kelahiran yang semakin bertambah, kematian menyebabkan penurunan. Kemudian untuk perpindahan itu ada yang masuk, itu menambah, kemudian juga ada yang keluar, itu mengurangi, dan neto adalah jika masuknya lebih besar dari yang keluar maka dia menambah, tapi kalau yang masuk kurang dari keluar itu dia akan mengurangi. Bicara tentang proyeksi penduduk metode komponen, kita bicara tentang 3 hal yang umum pada kehidupan manusia, yaitu jodoh, hidup mati, dan rezeki. Jodoh ini berhubungan dengan kelahiran, sedangkan hidup mati berhubungan dengan kematian, dan rezeki berhubungan dengan perpindahan itu atau migrasi. Jika diterjemahkan ke dalam parameter demografi, jodoh berarti itu setara dengan TFR atau ASFR. Di sini karena adanya jodoh maka terjadilah ASFR perempuan 1549 sehingga terjadilah kelahiran. Nah, untuk hidup mati yang tadi itu dalam parameter demografi dia kita anggap sebagai IMR, angka kematian bayi atau angka harapan hidup N0. Ini bisa berupa dalam bentuk life table dan di sini diwujudkan dalam bentuk kematian. Nah, sedangkan rezeki tadi berhubungan dengan migrasi. Orang pindah ke suatu wilayah tentunya untuk mencari sesuatu yang lebih baik sehingga dia melakukan migrasi. Nah, ini kalau dilihat dia menggunakan schedule migrasi dan yang dilihat dalam hal ini adalah perpindahan netonya. Tentunya penduduk dasar yang akan digunakan dalam metode komponen harus penduduk yang sudah dirapihkan. Jadi harus sudah melewati proses perapian umur atau smoothing. Nah, ini adalah metode komponen. Jadi formula dasar dari metode komponen adalah PT sama dengan P0 ditambah B birth dikurangi death ditambah migrasi in dikurangi migrasi out. Jadi PT adalah jumlah penduduk pada periode T, sedangkan P0 adalah jumlah penduduk pada periode 0 atau awal. B itu sama dengan jumlah kelahiran selama periode 0 sampai T, sedangkan D sama dengan jumlah kematian selama periode 0 sampai T. MI adalah jumlah migrasi masuk selama periode 0 sampai T. M0 sama dengan jumlah migrasi keluar selama periode 0 sampai T. Nah, metode komponen itu biasa dikenal juga dengan cohort component method. Jadi beda sama
Jadi kalau diartikan dalam bahasa Inggrisnya atau kita baca dalam versi bahasa Inggrisnya, dia dikenal dengan istilah cohort component method. Jadi pergerakan kelompok umurnya setiap tahun itu nampak gitu ya. Jadi setiap pergerakan periode proyeksi kelompok umur ini bergerak gitu ya. Jadi yang kelompok 04 dalam 5 tahun ke depan dia jadi kelompok 59. Jadi kalau di periode proyeksinya 2020 dia di kelompok 59, maka dia di periode 2025-nya dia akan menjadi di kelompok 10-14. Sehingga kenapa metode komponen disebut juga dengan istilah cohort component method. Nah, karena kita menggunakan komponen method, maka kita juga membutuhkan life table. Berikut adalah contoh life table. Sini ada mx-nya, ada qx, kemudian ada t besar x, juga ada ex-nya. Nah, metode komponen, data yang diperlukannya adalah pertama jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk periode awal yang sudah dirapikan atau sudah di-smoothing. Nah, sedangkan yang kedua adalah TFR atau ISFR, yaitu angka kelahiran total atau angka kelahiran menurut kelompok umur ibu. Yang ketiga yang dibutuhkan adalah IMR atau N0, yaitu angka kematian bayi atau angka harapan hidup life table. Sedangkan yang keempat, migrasi neto atau ASNMR. Jadi angka migrasi neto atau angka migrasi neto menurut kelompok umur. Nah, tahapan-tahapan dalam membuat proyeksi dengan metode komponen, pertama adalah menyiapkan data dasar, yang kedua melakukan perapian umur, kemudian yang ketiga menentukan asumsi dan perhitungan fertilitas atau kelahiran, yang keempat menentukan asumsi dan perhitungan mortalitas atau kematian, yang kelima menentukan asumsi dan perhitungan migrasi perpindahan, yang terakhir adalah menentukan asumsi dan perhitungan proyeksi penduduk. Nah, asumsi merupakan kunci dari perhitungan proyeksi penduduk. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, kita sebagai seorang analis itu adalah driver. Jadi as the analyst, you are driving your population projection. Jadi proyeksi yang akan kita hasilkan itu tergantung dari asumsi-asumsi yang kita buat dan kita bentuk di awal kita menentukan proyeksinya. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar dari transisi demografi. Kita lihat nih ada 4 tahapan. Ini disebut high stationary. Kemudian yang kedua disebut early expanding. Yang ketiga ada late expanding dan yang keempat ada low stationary. Ini kalau high stationary dulu terjadi di tahun sebelum 1760. Ini contohnya Amazon Basin. Kemudian early expanding itu contohnya Kenya tahun 1760 sampai 1870. Kemudian late expanding ini terjadi di Kuba 1870 sampai 1950 dan low stationary ini sudah di atas 1950. Ini contohnya Jepang. Kalau lebih sederhana gambarnya kita perhatikan jadi seperti ini ya. Jadi ada unsur kematian yang warna biru, kemudian yang warna oranye ini kelahirannya, kemudian ada penduduknya ya, jumlah penduduknya. Jadi ada tahap 1, 2, 3, 4. Nah, tahap 1 itu adalah kondisi di mana transisi demografinya masih dalam kondisi kelahiran dan kematian yang tinggi. Tingginya kematian disebabkan pertama karena kekurangan pangan, penyakit, dan bencana alam. Kemudian juga ini terjadi karena natural fertility atau karena ada tingkat kelahiran maksimum. Nah, di tahap kedua, kematiannya sudah menurun, tapi kelahirannya belum. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk masih tinggi. Nah, penurunan mortalitas ini disebabkan oleh pertama, untuk negara maju itu karena adanya infrastruktur publik yang lebih baik. Kemudian jadi lingkungannya sudah mulai, sanitasinya sudah mulai baik. Terus ada penutupan gorong-gorong, air bersih, dan gaya hidup. Nah, untuk negara berkembang, teknologi kesehatannya dan obat-obatan sudah
mulai ditemukan tuh, seperti vaksin kayak penisilin dan sebagainya. Nah, di tahap 3 transisi demografi, di sini kondisinya di mana kelahiran dan kematian sama-sama turun. Untuk negara maju itu terjadi revolusi industri di abad 18, kemudian ada penundaan usia kawin, kemudian ada tidak pernah kawin dan small family size. Untuk negara berkembang, kelahirannya diturunkan dengan program KB. Nah, di tahap 4 transisi demografi ini, itu penurunan kelahiran dan kematian masih berlanjut dan fluktuatif. Kemudian adanya norma-norma keluarga, jadi fluktuasi karena kondisi ekonomi. Contoh, Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua ada baby boom, kemudian ada Singapura karena ada intervensi pemerintah dan sebagainya, atau one child policy di Cina. Nah, kita perhatikan fungsi logistik. Jadi ini adalah bentuk dasar dari fungsi logistik, di mana height base curve-nya itu sama dengan fx sama dengan 1 plus e pangkat min x. Sedangkan height general curve-nya sama dengan rx sama dengan c per 1 plus a min e a kali e pangkat min bx. Oke. Ini bentuk fungsi logistik. Nah, dalam proyeksi metode komponen ini, proyeksi TFR dan EMR menggunakan fungsi logistik. Jadi asumsi yang digunakan adalah Y sama dengan L ditambah K per 1 plus B kali E pangkat AT. Jadi mana Y merupakan perkiraan TFR atau EMR, L perkiraan asimtot bawah, K itu sama dengan konstanta, di mana L plus K itu adalah perkiraan asimtot atas, kemudian A dan B itu koefisien kurva, T merupakan waktu, dan E adalah konstanta eksponensial. Penentuan asumsi fertilitas. Asumsi fertilitas dibuat berdasarkan tren tingkat fertilitas di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan tingkat fertilitas. Selain menggunakan data kecenderungan tingkat fertilitas di masa lalu, juga digunakan informasi mengenai target pencapaian tingkat fertilitas di masa yang akan datang. Penentuan asumsi fertilitas, jadi data yang digunakan untuk mengukurkan tingkat fertilitas itu bisa dari sensus penduduk, bisa dari SUPAS maupun dari SDKI. Nah, TFR Indonesia menurut sesuai dengan tren di masa lampau dan diproyeksikan akan mencapai Net Reproduction Rate atau NRR sama dengan 1 pada tahun 2025. Ini berdasarkan proyeksi 2015-2045. Sehingga jika ingin mencapai NRR sama dengan 1, maka kita harus set lowernya itu adalah sebesar 2,1, karena NRR sama dengan 1 tercapai ketika TFR-nya sama dengan 2,1. Sedangkan formulanya sama dengan yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, untuk asumsi mortalitas itu dibuat berdasarkan tren tingkat mortalitas di masa lalu. Data yang digunakan itu juga bisa lihat dari tadi sensus, dari SDKI, gitu ya, ataupun SUPAS. Perhatikan keterbandingan data atau tren dari SP ke SP, SUPAS ke SUPAS, atau SDKI. Jangan langsung digabungkan satu karena polanya tidak terlihat, karena masing-masing survei ataupun sensus mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi yang diperhatikan adalah kalau trennya SP ke SP menurun atau SUPAS ke SUPAS menurun, SDKI ke SDKI menurun, bukan pada nilainya, karena kalau ada nilainya nanti dia akan berfluktuasi. Kemudian penentuan asumsi mortalitas ini untuk EMR Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa lampau dengan menggunakan fungsi logistik. Untuk formulanya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk asumsi migrasi internasional, selama ini asumsi migrasi internasional diasumsikan 0. Nah, migrasi internasional masuk atau keluar menghasilkan migrasi neto menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kendalanya, ketersediaan data terkait migrasi internasional ini sangat sulit. Kemudian, umumnya hanya tersedia data total yang tidak terpilah, jadi tidak jelas apakah laki perempuan atau menurut kelompok umur. Ini juga terkait karena kerahasiaan data. Jadi kan
agak susah untuk mendapatkan datanya. Kemudian migrasi keluar internasional dari Supas 2015 itu bisa didapatkan dari pertanyaan mengenai mantan ART yang tinggal di luar negeri. Kemudian untuk asumsi migrasi internal, jenis migrasi yang dipakai adalah migrasi recent. Migrasi yang dihitung adalah berdasarkan perubahan tempat tinggal sekarang saat penjajahan dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Jenis migrasi ini lebih menggambarkan kondisi perpindahan terkini. Kemudian data yang dibutuhkan dalam asumsi migrasi pertama adalah ASNMR atau Age Specific Net Migration Rate menurut jenis kelamin. Kemudian angka net migrasi ini adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Sedangkan ASNMR ini harus dibuat menurut angka rata-rata per tahun. Nah, sampai saat ini asumsi pola migrasi provinsi dianggap sama dengan pola migrasi data dasar, yaitu pola migrasi berdasarkan data Supas 2015. Jadi, angka net migrasi menurut kelompok umur dan jenis kelamin diasumsikan sama untuk tahun-tahun mendatang. Kenapa? Idealnya bagaimana? Idealnya adalah ya setiap tahun berubah. Kemudian kita punya model gambarannya fitting curve atau proyeksinya untuk migrasi seperti proyeksi TFR atau proyeksi EMR yang bisa kita lakukan dengan logistik. Kenapa itu tidak bisa dilakukan? Itu sulit karena level maupun arah migrasi dari waktu ke waktu sering tidak sama. Jadi migrasi itu modelnya itu lebih susah digambarkan gitu ya. Karena dia jauh lebih dinamis dan perubahannya sangat cepat. Seperti misalnya dalam kondisi ada pandemik, orang-orang jadi tidak ada mudik, atau orang-orang sudah terlanjur mudik lebih cepat, seperti itu. Kemudian penentuan asumsi migrasi, karena sulitnya menentukan asumsi migrasi, maka pola migrasi untuk masa yang akan datang sementara dianggap sama dengan pola migrasi data dasar atau data Supasnya 2015. Nah, pola migrasi yang dipakai adalah pola migrasi recent tahun 2010 ke 2015. Ini dihitung dengan metode Age Specific Net Migration Rate atau SNMR menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Nah, untuk menghitung jumlah migran masuk dan keluar, kita bisa menggunakan formula ini. Dikali 0,25 dikali male fertility 15 kali 49 kali rasio jenis kelamin balita 0 sampai 4 tahun dibagi penduduk 0,4. Ya. Jadi rasio jenis kelaminnya dipakai. Jadi untuk menghitung SNMR perempuan kita pakai yang membedakan dia menggunakan 100 per 205, sedangkan untuk SNMR laki-laki kita menggunakan 105 per 200. Itu ya perbedaannya. Oke, kalau semua input data dasar sudah punya, kemudian asumsi proyeksi yang kita siapkan sudah ada, maka kita bisa melakukan penghitungan proyeksi penduduk menggunakan aplikasi Rural Urban Projection. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tahapan proyeksi sendiri, proyeksi penduduk, dia dikenal dengan istilah top down. Jadi yang dilakukan harus menghitung proyeksi penduduk nasional terlebih dahulu. Kemudian proyeksi nasional ini akan dijadikan kontrol. Nah, sebagai agregasi dari proyeksi provinsi. Nah, apa saja yang diagregasi? Pertama, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Kemudian jumlah kelahiran. Yang berikutnya jumlah kematian dan jumlah migran. Oke, ini berikut adalah contoh aplikasi proyeksi TFR dan EMR menggunakan fungsi logistik. Kita bisa menggunakan Excel. Ya, pada aplikasi kali ini kita akan menghitung pada data Indonesia. Ini di sini kita bisa lihat datanya ada data tahun 71, tahun 80, tahun 90, tahun 2000 dan tahun 2010. Kemudian ada data TFR dengan nilainya 56 sampai 2,414, kemudian nilai EMR nilai 0. Kita akan melakukan penghitungan pada TFR nya dulu. Jadi dari data ini saya buat menjadi
tampilannya seperti ini. Ya. Jadi di sini ini saya ambil tahunnya 71, 80, 90, 2000 dan 2010. Kemudian tahun rujukan TFR-nya 68, 77, 87, 97, dan 27. Nah, tahun rujukan ini nanti tidak kita gunakan dalam penghitungan, tapi yang kita gunakan data tahunnya saja. Kemudian untuk nilai TFR-nya sendiri kita ada, terus ada nilai T kecil dan nilai Z, dimana nilai Z merupakan nilai dari ln K dibagi Y min L Y minus 1. Nah, untuk upper symptoticnya kita menggunakan nilai 6 karena nilai TFR kita paling tinggi 5,6, jadi kita gunakan 6 untuk pembuatannya. Nah, sedangkan nilai paling rendah kita gunakan nilai 2,1. Kenapa 2,1? Karena nilai NRR sama dengan 1 tercapai ketika nilai TFR sama dengan 1. Jadi kita memproyeksikan TFR-nya paling tinggi 6, paling rendah 2,1. Kemudian untuk T ini dia merupakan nilai tahun dari tahunnya sendiri. Di sini kita bisa hitung T-nya berarti sama dengan di sini. Ya, jadi pertama ya 71 dikurang tahun 71 itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita bisa dapatkan ya tahun 80-81, jadi pergerakannya sama periodenya, terus kemudian tahun 90 terhadap tahun 71 dan seterusnya. Ini kita gunakan sebagai nilai T-nya. Karena untuk menghitung nilai Z, kita berarti harus menggunakan rumus ini, yaitu ln K dibagi Y min L minus 1. Jadi kalau di sini kita gunakan berarti formulanya jadinya ya seperti ini. Jadi dia adalah K berarti nilai upper dibagi nilai TFR dikurang nilai lowernya minus 1. Kita dapat nilainya. Nilai pertama selanjutnya tinggal double klik saja, kita dapat semua nilainya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan nilai ln B, kemudian B, dan nilai A-nya? Untuk mendapatkan itu kita perlu menggunakan regresi sederhana. Nah, di Excel ini sudah difasilitasi, jadi kita bisa pertama ke data sini ya. Di sini kita ke data, kemudian pilih data analisis. Kita pilih regression. Oke. Yang jadi Y-nya adalah nilai dari Z, sedangkan nilai X-nya adalah nilai T-nya. Kita masukkan nilai Y-nya itu adalah ini, dan nilai X-nya adalah ini. Oke. Kita taruh outputnya nanti di sini yang sama dia, lebih enak. Saya taruh di sini di M. Sorry. Y-nya. Output range-nya jadi M. Kita perbesar ya. Oke. Dan klik OK. Kita bisa lihat outputnya. Nah, ya, ini output dari regresi kita dapatkan. Nah, nilai ln B adalah nilai dari coefficient intercept ini. Jadi ln B sama dengan nilai dari coefficient interceptnya. Sedangkan B-nya adalah eksponensial, jadi
sama dengan eksponensial dari ln B, dan A itu merupakan nilai koefisien dari X variabel. Setelah kita dapatkan nilai T, Z, sama ln B, BA, kita bisa menghitung nilai proyeksi TFR-nya menggunakan formula logistiknya, yaitu di mana Y sama dengan L plus K per 1 plus B kali E pangkat A kali T. Di sini kita bisa masukkan persamaannya. Jadi yang digunakan pertama adalah itu nilai upper lowernya K sama L di sini, kemudian nilai B sama A di sini dipakai, dan nilai formulanya bisa dilihat seperti ini. Ini kita enter saja. Nah, ini double klik di sini. Nah, jadi kita bisa dapat nilai fungsinya. Kita lihat di grafik. Ini ya, nilai proyeksi TFR-nya dibandingkan dengan nilai TFR yang sebenarnya. Dengan cara yang sama, kita bisa lakukan juga untuk data AHH. Bedanya, kalau di AHH nilai 45 dan 30 ini sudah fix ya. Jadi kita tidak bermain di angka lower uppernya, tapi sudah kita fixkan dia menggunakan 45 dan 30. Sini dengan cara yang sama, berarti B-nya nanti kita dapatkan di sini adalah tahunnya ya, selisih tahun, periode tahun. Kita nggak perlu lihat tahun rujukan, cukup lihat tahunnya saja. Nah, kemudian dengan formula yang sama kita dapatkan nilai Z nya. Kita dapatkan nilai Z nya, kemudian setelah kita punya nilai Z dan nilai T, kita lakukan seperti tadi, buka data analisis, kemudian pilih regression. Ganti oke. Di sini outputnya masih di dalam sini ya. Kita klik OK, kita keluar. Ini ln beta adalah sama dengan koefisien dari interceptnya, kemudian B itu adalah eksponensial dari ln beta, dan A dia merupakan koefisien dari variabel X nya. Oke. Ini dengan cara yang sama juga kita masukkan proyeksi AH-nya. Ya, jadi yang dipakai di sini sama nilai upper lowernya, kemudian nilai B, A, sama nilai T nya dengan formula sebagai berikut. Oke, kita double klik saja. Nah, jadi ini nilai proyeksi dari proyeksi AH nya. Dulu oke. Ya, proyeksi AH.
Nah, berdasarkan contoh aplikasi tadi, ini kita bisa melakukan latihan. Ini contoh untuk Lampung, jadi hitunglah proyeksi TFR dan N0 jika data tersebut diproyeksikan sampai dengan tahun 2025. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan ke-12. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.